salam sepak bola ya. Gue baru kelar tadi nonton Indonesia Vietnam. Jadi ini lanjutan dari kualifikasi Piala Dunia di round 2, match ketiga ya, dimana di awal-awal di 2 match awal Indonesia tampil nggak begitu impresif ya, walaupun lawan Irak ya, terutama mereka di babak pertama main cukup bagus, tapi karena kualitas kita jauh jadi kalah. Yang sangat disayangkan sebetulnya kemarin ketika kita tandang ya ke Filipina, sebetulnya kita punya kans untuk menang, tapi kita hanya bisa membawa pulang 1 poin. Ya, untuk lawan Vietnam ini sebetulnya ini lebih ke 50-50 match ya, karena Vietnam pun juga di tangan Trosier ini ya betul-betul nggak cocok ya, karena ya pelatih ini udah deadwood lah kalau gue bilang. Dia ini kan ya terkenal di tahun 90 hingga 2000-an awal ya, ketika itu dia ngelolosin Jepang sampai ke babak 16 besar. Cuman setelah itu kan namanya lebih banyak berkibar di sepak bola Afrika, dan sekarang gue bilang ya dia udah habis. Ya Vietnam gue bilang di match tadi ya, di babak pertama betul-betul mereka ini mainnya betul-betul ngandelin skill kombinasi 1-2, tapi ya nggak bisa nggak bisa bikin sebuah pola yang bisa membahayakan. Dan tadi gue bilang ya, terlepas dari penampilannya si Jai ya, ini orang kan bilang Bang Jai emang namanya dia. Jadi ini dia pemain seri B yang main di Venezia, dan tahun depan kalau dia masih dipertahankan Venezia, dia bisa main di Serie A, karena sekarang timnya di posisi kedua. Dan gue bilang ya penampilan dia memang standarnya Eropa. Jadi kalau dibilang bagus ya emang bagus, dan di Eropa ya gue bilang banyak ya pemain kayak gitu yang bisa nutup ruang, cover, dan praktis. Sintayong sekarang punya lebih banyak pilihan ya, karena Hafner ini kan tipikalnya backnya dia kayak Lisandro ya, yang lebih hajar, bukannya kayak bukannya nutup ruang. Dan si J ini tadi gue lihat dia bisa ya nutup ruang, dan dia bukan tipikal back yang hajar. Dan ya ini salah satu kedalaman squad yang bagus. Dan di babak pertama ya Indonesia mainnya betul-betul ya, ini bukan Indonesia yang kita kenal di Piala Asia kemarin, dan mainnya jelek banget ya. Kita pegang bola 5 detiknya nggak bisa, penguasaan bola di lapangan tengahnya itu nggak berani, sehingga ya para pemain Vietnam enak banget dapat ruang. Babak pertama ya beruntung ya, gue bilang ini nggak kecolongan ya. Di babak kedua Arhan masuk, lalu si Sandy masuk, ini bawa angin perubahan ya. Terlepas dari 1 gol itu, si Egy Maulitani betul-betul nggak kelihatan juga. Jadi mereka lebih banyak delay bola, tapi ketika Indonesia punya momentum untuk bangun serangan ya sering terhambat di mereka. Dan ya gue bilang nanti masuknya Ragnar sama Tom ya, ini jadi salah satu amunisi yang bagus di leg kedua, karena kita lihat tadi betul-betul ini tengah kita nggak berkutik sama sekali. Si Ivar Jenner juga nggak kelihatan juga tadi, lebih banyak dia cekcoknya daripada dia ngasih umpan-umpan. Dan Marcelino pun juga gue bilang dia lebih nyaman main di depan ya, di depan end passing di belakang striker, ketimbang dia harus bermain di tengah. Dia bermain di tengah nggak nyaman, walaupun dia tidak menunjukkan itu. Cuman dari sisi rebut bola pun dia nggak kewalahan ya, karena pemainnya juga masih muda ya. Yang sangat disayangkan justru striker kita ya, ada si Hoki Sananta ini betul-betul nggak kelihatan banget ya. Hoki di babak pertama gue bilang lebih banyak dia jogging daripada dia megang bola. Dia nggak dapat suplai, buka ruang pun dia nggak bisa. Lalu si ngerebut bola pun gue juga nggak melihat ya dia bisa ngerebut bola. Si strike ini sebetulnya sempat dapat 2 peluang ya di babak kedua, cuma sayang tembakannya terlalu lemah ya. Nggak heran kan dia kualitasnya juga tier 2 nya Liga Belanda. Lalu ya Sananta masuk, tapi ya emang match fitnessnya dia ya ini masih belum cukup, walaupun dia gue bilang striker untuk build up dia ini bisa ya, karena dia bisa menjadi tembok pertama ketika
pemain lawan ingin bangun serang, karena dia betul-betul nutup cover, dan striker kayak gini emang dibutuhkan oleh Indonesia. Oke.